Suatu ketika Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama, pernah bertanya kepada seseorang, "Ya fulan, berapa umurmu? Berapa umur yang telah engkau lewati?" Maka beliau menjawab, maka orang tersebut menjawab, 60 tahun. Lantas Fudail mengatakan, "Berarti engkau selama 60 tahun telah menghabiskan waktumu, dan sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka orang tersebut berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Fudail bertanya, "Apakah engkau mengerti apa arti dari perkataan engkau tersebut?" Maka beliau melanjutkan, "Jikalau engkau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka lanjutkanlah bahwasanya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan saya akan kembali kepadanya. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tentu harusnya mengetahui bahwasanya dia akan meninggal. Dan barang siapa yang dia mengetahui bahwasanya dia akan wafat, maka dia sudah semestinya dia mengetahui bahwasanya dia akan ditanya kelak di akhir nanti atau di kuburnya nanti." Kemudian orang itu bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Maka apakah ada jawaban yang bisa kita buat-buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti?" Maka dikatakan oleh Fudail, "Itu mudah." Maka dia bertanya, "Apa itu?" Dia mengatakan, "Hendaklah beramal baik di sisa umur kita. Hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan amal di sisa umur kita." Kenapa? Kalau kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisa umur kita, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dan jikalau dia masih berbuat keburukan-keburukan di sisa umurnya, bahkan bertambah keburukan-keburukannya, maka dia tidak akan diampuni. Lantas apa pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan ditanya kepada kita? Sebagaimana yang dinukil di sebuah hadis dari sahabat Abu Barzah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah." Yang artinya, tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga Allah akan menanyakan 4 pertanyaan. Yang pertama ialah tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak? Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia menghabiskan hartanya? Dan yang keempat, tentang jasadnya, capek lelahnya, untuk apa dia? Untuk apa dia berbuat? Tubuh yang Allah telah berikan kepada kita. Manusia tidak akan bisa lepas dari pertanyaan. Bahkan mereka sudah ditanya sejak sebelum mereka dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana." Bukankah aku adalah Rabbmu? Maka seluruh manusia menjawab, tentu, benar, engkau adalah Rabbmu dan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabbmu. Surat Al-A'raf ayat 172. Dan juga kelak mereka juga akan ditanya di alam kuburnya nanti, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dan tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan ini kecuali orang-orang yang Allah kuatkan keimanannya di kubur nanti. Yang mana di dunia ketika dia hidup, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjalankan syariat Islam secara ikhlas, dan dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun 4 pertanyaan yang telah khatib sampaikan di khutbah pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya, apakah dia amalkan atau tidak, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan,
tentang jasadnya, tentang raganya, untuk capek lelahnya, untuk apa dia gunakan? Maka jawabannya terletak pada apa yang kita lakukan sekarang, terletak pada apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu hendaklah kita bersemangat dalam menuntut agama agar kita mengetahui apa yang semestinya kita lakukan dan apa yang semestinya tidak kita lakukan. Dan terakhir, khatib menasihatkan agar senantiasa memperbanyak amal soleh di sisa umur-umur kita. Karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita. Kematian lebih dekat daripada urat nadi kita.